Semangat pagi, kita akan belajar filosofi dari Jawa yang akan memicu dan memacu pertumbuhan di tengah ketidakpastian. Kita hidup di dunia VUCA, di mana tantangannya bukan sekadar bertahan, tetapi tumbuh lebih kuat. Dalam hal ini, Ojo Adigang, Adigung, Adiguno selaras dengan konsep anti-fragile karya Nassim Nicholas Taleb. Bagaimana kerendah hatian justru menjadikan kita lebih tangguh. Mulai dari Ojo Adigang, jangan sombong karena merasa kuat. Ojo Adigung, jangan membanggakan kedudukan atau kekuasaan. Ojo Adiguno, jangan merasa paling cerdas, bijak, maupun berbakat. Filosofi ini menanamkan kesadaran diri sebagai landasan untuk menjadi lebih baik. Menurut Taleb, fragile berarti rapuh, sedangkan robust atau resilient bukanlah lawan kata yang sepadan, karena artinya kemampuan untuk bertahan, bukan membaik. Anti-fragile adalah lawan kata yang artinya tumbuh lebih kuat meskipun di tengah tekanan dan ketidakpastian. Berikut keselarasan filosofi Jawa tersebut dengan anti-fragile. Pertama adalah rendah hati versus kesombongan. Sikap rendah hati membantu seseorang belajar dari kegagalan. Sedangkan orang yang sombong cenderung stagnan karena merasa apa yang dia ketahui sudah memadai. Kedua, growth versus fixed mindset. Filosofi Jawa tersebut mengingatkan perlunya membuka diri untuk terus berkembang. There is always room for improvement. Growth mindset membantu seseorang semakin anti-fragile meskipun ada ketidakpastian. Ketiga, adaptability versus rigidity. Filosofi ini mengajarkan kita sadar diri dan fleksibel. Dalam dunia VUCA, kemampuan beradaptasi merupakan kunci untuk berkembang. Contoh penerapan filosofi ini dalam dunia bisnis dan organisasi. Nokia dan Kodak tumbang karena terlalu percaya diri, sementara Amazon dan Tesla terus berkembang karena mau dan siap untuk terus belajar, bahkan dari kegagalan sekalipun. Hindari sikap yang overconfident. Terbukalah pada kegagalan dan terapkan barbell strategi dengan risiko kecil yang terukur. Apa itu barbell strategi? Taleb mempopulerkan pendekatan ini yang artinya saat mengambil risiko, hindari risiko yang sedang-sedang saja, karena sering menimbulkan rasa aman yang tidak real. Melainkan kombinasikan extreme safety, misal pemasukan yang stabil tanpa hutang dengan asymmetric bets, kemungkinan untung besar lebih tinggi dibandingkan dengan kerugiannya. Misal, berinvestasi pada perusahaan startup yang memiliki prospek bagus. Contoh barbell strategi pada personal development. Pelajari skills dengan spesialisasi tinggi, tapi pastikan mastery atau penguasaan akan skills fundamental yang dibutuhkan di berbagai bidang. Hasilnya, kita tidak sekadar bertahan, tapi semakin kuat dan berkembang. Filosofi ini bukan sekadar rendah hati, tetapi dibalancing dengan growth mindset. Kunci tumbuh di tengah ketidakpastian. Kombinasi keduanya menghasilkan anti-fragility, kesiapan menghadapi tantangan. Mari terapkan dalam hidup, pekerjaan, dan kepemimpinan.